Tahun sebelum kematiannya, Sumartini hidup bersama suaminya, Pak Mulyono, di sebuah rumah kayu reyot di pinggir kali di desa Babakan. Meski miskin, mereka adalah pasangan yang saling mencintai. Pak Mulyono bekerja sebagai kuli bangunan, sementara Sumartini mencuci pakaian tetangga untuk menambah penghasilan. Mereka hanya punya satu anak perempuan, Sari, yang cantik dan rajin. Hidup sederhana, tapi cukup hangat, hingga sebuah kecelakaan merenggut nyawa Pak Mulyono. Ia jatuh dari lantai 2 proyek bangunan karena perancah yang rapuh. Tak ada ganti rugi, tak ada belas kasihan dari mandor. Hanya jenazahnya yang dibungkus tikar dan diantar pakai gerobak. Sejak saat itu, dunia Sumartini runtuh. Namun, ia tak menyerah. Ia terus bekerja demi Sari dan cucunya yang masih kecil, Rani, anak dari Sari yang dilahirkan tanpa pernah diketahui siapa ayahnya. Setelah kepergian Mulyono, Sari merasa hidup di desa tak memberinya harapan. Ia sering murung, tertekan, dan malu karena kehamilannya di luar nikah. Pacarnya menghilang saat tahu ia hamil, dan nama keluarga mereka jadi buah bibir tetangga. "Bu, aku pingin kerja di luar negeri, jadi TKW," ucap Sari suatu malam. Meski hatinya berat, Sumartini mengizinkan. Ia berharap mungkin Sari bisa memperbaiki hidup mereka. Beberapa minggu kemudian, Sari berangkat ke luar negeri lewat agen penyalur tenaga kerja. Ia mencium ibunya dan mencium Rani, anak yang harus ia tinggalkan. Itu adalah terakhir kalinya Sumartini melihat Sari. Sumartini merawat Rani sendirian. Gadis kecil itu tumbuh dalam kemiskinan yang pekat. Ia memakai seragam bekas, sepatu tambalan, dan sering dihina teman-temannya sebagai anak haram. Meski begitu, Rani tumbuh jadi remaja pintar dan cantik. Tapi masa remajanya penuh pemberontakan. "Mbah, aku benci hidup miskin begini. Mbah gak ngerti rasanya dihina tiap hari." "Sabar nak, ini cuma ujian dari Gusti Allah." "Ujian? Atau kutukan?" Satu malam, Rani tak pulang. Di atas meja ada surat. "Maaf mbah, aku pergi cari hidup yang lebih layak. Aku gak tahan lagi hidup di rumah ini. Hidup jadi orang miskin yang dibuang orang tua. Jangan cari aku." Sumartini berlari ke pos ronda, ke rumah tetangga, ke terminal. Tak ada yang tahu kemana Rani pergi. Beberapa bilang ia dibawa kabur lelaki dari luar desa. Ada yang bilang ia kerja di kota, tapi kebenarannya tak pernah sampai di telinga Sumartini. Sejak malam itu, Sumartini benar-benar sendiri. Tahun demi tahun berlalu. Setiap hari, Sumartini bangun sebelum subuh, mencuci pakaian orang-orang kaya yang bahkan tak pernah menegurnya. Tangannya keriput, kakinya lemah. Tapi ia terus bekerja. Ia tak punya pilihan, tak ada pensiun, tak ada jaminan hidup, tak ada anak atau cucu yang menengok. Ia hidup dalam sunyi yang menggigit, hanya berteman dengan suara air, sabun cuci, dan doa-doa yang tak pernah dijawab. Kadang, malam-malam tertentu, ia duduk di serambi rumahnya, menatap bulan. "Sari, Rani, kalian di mana? Apa kalian masih ingat sama Mbah?" Tetangga sering mendengar suara isak tangis dari dalam rumahnya. Kadang Sumartini bicara sendiri, tapi semua memilih diam, sibuk dengan urusan mereka sendiri. Dari semua majikannya, yang paling rutin memakai jasanya adalah Ibu Retno, istri seorang pengusaha muda kaya raya bernama Pak Damar. Mereka tinggal di rumah megah di atas bukit kecil, rumah yang selalu tampak dingin dan sepi. Orang-orang kerap bergosip soal kekayaan Pak Damar yang datang tiba-tiba. Dulu ia hanya pegawai toko bangunan. Tapi sejak 2 tahun lalu, kekayaannya meledak tanpa alasan jelas. Banyak yang menduga ada pesugihan di balik itu semua, tapi tak ada bukti. Sumartini seperti biasa, hanya bekerja,
Ia tidak peduli gosip. Yang ia tahu, Retno selalu membayar tepat waktu dan tak pernah cerewet. Tapi ada satu hal yang selalu mengganjal, yaitu mata Bu Retno. Tatapannya kosong, dingin, seolah menyimpan rahasia kelam. Malam Jumat Kliwon, Sumartini dipanggil ke rumah itu lebih malam dari biasanya. "Mbah, saya minta tolong bantu bersihin gudang malam ini. Nanti saya bayar lebih," ujar Bu Retno tersenyum manis. Meskipun merasa aneh, Sumartini tak bisa menolak. Ia butuh uang untuk membeli obat sendi. Sesampainya di rumah itu, ia langsung diajak ke bagian belakang rumah, melewati lorong gelap menuju gudang bawah tanah. Begitu sampai, Sumartini mencium bau amis yang menyengat. Di dalam gudang telah disiapkan lingkaran darah, sesajen, dan patung kuno. Sebelum sempat bertanya, Bu Retno dan Pak Damar muncul dari balik bayangan, diikuti seorang dukun berpakaian hitam. "Maafkan kami, Mbah," kata Bu Retno dengan suara bergetar. "Demi kelangsungan usaha kami, Anda harus menjadi tumbal." Seketika, Sumartini dipukul dari belakang. Tubuhnya diseret ke tengah lingkaran darah, tangannya diikat, mulutnya disumpal. Ia berusaha meronta, tapi sia-sia. Tangisan dan jeritannya tak terdengar siapa-siapa. Malam itu, jiwanya dikorbankan sebagai tumbal pesugihan. Tubuh Sumartini dibungkus kain kapan, dikubur diam-diam di bawah pohon beringin, di belakang rumah Pak Damar, tanpa doa, tanpa nisan. Malam-malam setelah itu menjadi mencekam. Pembantu rumah Pak Damar melarikan diri karena mengaku melihat pocong tua berkeliaran di dapur. Lampu sering mati sendiri. Suara ember dijatuhkan terdengar dari kamar mandi, padahal tak ada siapa-siapa. Pak Damar mulai ketakutan. Ia sering melihat kain kapan tergantung di jendela. Retno pun ikut gila. Ia mengurung diri di kamar, berteriak-teriak menyebut nama Sumartini. Dia datang, pocong itu, dia mengintip dari sumur." Pada malam Jumat berikutnya, satu demi satu, mimpi buruk menjadi nyata. Pak Damar ditemukan tewas di ruang kerja, lehernya patah seperti dicekik. Di dekat tubuhnya, ditemukan setumpuk kain kapan basah dan penuh lumpur. Retno tak bertahan lama. Ia ditemukan tergeletak di kamar mandi dengan wajah membiru. Mulutnya terbuka lebar dan di dalamnya ada potongan sabun cuci, seperti yang sering digunakan Sumartini. Setelah kematian keduanya, rumah Mega itu dikosongkan. Tapi warga sekitar masih sering melihat penampakan pocong tua dengan wajah keriput dan mata merah menyala, mondar-mandir di sekitar rumah. Orang-orang bilang Sumartini belum puas. Ia masih mencari orang-orang yang terlibat dalam kematiannya, termasuk si dukun dan para tetangga yang diam saat tahu dirinya dibawa malam-malam ke rumah itu tapi tak pernah pulang. Beberapa warga lain mulai mengalami gangguan. Ember cucian mereka tiba-tiba menghilang, lalu muncul kembali diisi darah. Kain basah yang dijemur berpindah tempat dan berbau anyir. Dan di malam hari, terdengar suara seorang wanita tua menyanyi pelan. "Cuci bilas beras, kau kira aku lupa." Makam Sumartini tak pernah ditemukan, dan pohon beringin di belakang rumah Retno kini dipagari, dilarang didekati. Tapi konon, jika kau datang ke sana malam Jumat Kliwon dan mendengar suara air menetes di dekat kakimu, jangan menoleh, sebab bisa jadi pocong Sumartini sedang berdiri di belakangmu, membawa keranjang cucian dan mencari majikan baru.